Ikan menjadi milik pribadi ketika sudah ditangkap oleh nelayan. Tapi, saat masih berada di laut bebas, ikan masih menjadi sumber daya milik bersama. Artinya, ikan bukan milik siapa-siapa ketika masih berenang bebas di lautan. Karena milik bersama, maka siapapun boleh menangkap ikan di laut. Hal ini mendorong orang untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Perlombaan menangkap ikan inilah yang menyebabkan terjadinya tangkap lebih di seluruh perairan dunia. Laporan FAO, yaitu Organisasi Pangan PBB, tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase stok ikan dunia yang telah mengalami tangkap lebih meningkat dari 10% tahun 1974 menjadi 34% pada tahun 2017. Membiarkan kondisi tangkap lebih akan menggiring perikanan menuju kehancuran, bahkan berpotensi terjadinya kepunahan spesies ikan. Kehancuran perikanan pernah terjadi di beberapa negara, seperti perikanan cod di Kanada, perikanan anchoveta di Peru, dan perikanan herring di Laut Utara. Dampak dari kehancuran perikanan ini adalah bertambahnya jumlah pengangguran, meningkatnya kemiskinan nelayan, dan munculnya masalah sosial ekonomi lainnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi perikanan laut Indonesia? Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kondisi stok ikan laut di perairan laut Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi perikanan dunia. Semua wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah mengalami tangkap lebih untuk jenis ikan tertentu. Sumber daya ikan yang telah mengalami tangkap lebih berarti tingkat penangkapannya telah melewati batas keberlanjutan atau melampaui maximum sustainable yield. Bagi para nelayan, kondisi tangkap lebih berarti waktu melaut menjadi lebih panjang, lokasi penangkapan menjadi lebih jauh, ukuran mata jaring semakin kecil, ukuran ikan tangkapan semakin kecil, dan biaya penangkapan semakin meningkat. Dengan pendapatan yang semakin kecil dan biaya yang semakin besar, maka keuntungan nelayan semakin sedikit. Ringkasnya, nelayan semakin miskin. Dampak lanjutan dari kemiskinan nelayan adalah mereka mencari jalan pintas dalam menangkap ikan, yaitu dengan menggunakan bom dan bius yang merusak ekosistem laut. Hal ini justru memperparah kondisi tangkap lebih, karena ekosistem laut merupakan pusat produksi alami perikanan. Beberapa cara untuk mengatasi tangkap lebih, seperti pembatasan jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal penangkap ikan, jumlah kapal, jumlah alat tangkap, dan lama waktu penangkapan ikan. Demikian juga perlu diatur ukuran dan jenis kelamin ikan yang boleh ditangkap, serta pengaturan waktu tangkap. Jika kondisi tangkap lebih sudah cukup parah, dapat dilakukan penutupan suatu kawasan untuk sementara waktu. Setelah kondisi perikanan kembali normal, maka kawasan tersebut dapat dibuka kembali untuk kegiatan penangkapan ikan. Suatu kawasan dapat berperan sebagai tabungan ikan atau asuransi ikan jangka panjang melalui penetapan kawasan konservasi laut. Di dalam kawasan konservasi laut, ikan-ikan akan bertelur. Telur-telur ikan dan ikan-ikan muda akan terlindungi. Setelah dewasa, ikan-ikan ini akan keluar dari kawasan konservasi sehingga bisa ditangkap oleh nelayan. Ini seperti konsep tabungan deposito di bank, di mana uang pokok tetap aman di bank, sementara nasabah cukup mengambil bunga atau hasil investasinya. Selain berperan penting dalam pengelolaan perikanan, kawasan konservasi juga dapat berfungsi sebagai kawasan ekowisata laut. Kawasan ekowisata terkenal di Indonesia merupakan kawasan konservasi laut seperti Raja Ampat, Bunaken, dan Anambas. Sebagai kawasan ekowisata, masyarakat pesisir memperoleh sumber pendapatan tambahan seperti menjadi pemandu wisata, kuliner, atau pengelola homestay. Begitulah cara mengelola perikanan agar tidak terjadi penyakit tangkap lebih. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.